Pemirsa, seluruh akses jalan utama di Kota Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah lumpuh akibat terendam banjir. Arus lalu lintas pun dialihkan ke sejumlah wilayah, sementara beberapa kendaraan dievakuasi. Kita ke berita selanjutnya, pemirsa. Kubu Roy Suryo CS minta kasus fitnah ijazah palsu Jokowi segera dihentikan. Mereka menilai perbedaan berkas ijazah Jokowi antara KPU dan penyidik adalah persoalan serius. Tepatnya di tanggal 20 Oktober 2022. Kuasa hukum Roy Suryo CS Refli Harun menilai penetapan tersangka Roy CS telah menggeser kasus ini dari substansi awal. Penyidik harus fokus pada pembuktian keaslian dokumen ijazah Jokowi lantaran dokumen ijazah yang dimiliki oleh KPU dan polisi ternyata beda versi. Hal itu baru terungkap usai gugatan Bonatua dikabulkan Komisi Informasi Pusat hingga dokumen ijazah Jokowi dari KPU bisa diakses publik. Dengan perbedaan dokumen itu, maka pasal pencemaran nama baik dan fitnah yang dituduhkan pada Roy CS gugur secara otomatis. Ada dua institusi resmi yang menyampaikan spesimen ijazah Jokowi. Satu, Dirtipidum, Bareskrim Mabes Polri pada tanggal 22 Mei. Dua, Komisi Pemilihan Umum karena putusan dari Komisi Informasi Pusat. Dua institusi tersebut ternyata ijazahnya berbeda. Ini soal yang serius, karena kalau ijazahnya itu memang asli, harusnya sama. Dan ini soal yang juga luar biasa seriusnya, karena kok bisa dua institusi ini menyampaikan sebuah spesimen yang berbeda. Nah, ini soal serius. Kalau penyidik Bareskrim atau penyidik Polda Metro Jaya mau serius, inilah saatnya kita menggeser kembali permainan, bukan pada pencemaran nama baik, bukan pada penghinaan, bukan pada fitnah, bukan pada ujaran kebencian, tetapi pada inti pokoknya, yaitu apakah ijazah Jokowi yang digunakan untuk wali kota, gubernur, dan presiden 2014-2019 itu asli atau palsu. Jadi kalau peristiwa pencemaran nama baik dan fitnah sudah berhenti, nah bukan berarti perkara yang berkaitan dengan pokok perkara awal, yaitu masalah dugaan ijazah palsu, itu berhenti. Itu tidak berkait, ya, tidak seperti kapal dengan jangkar, bukan. Ya. Nah, ini nanti akan maju berdasarkan putusan KIP yang dimenangkan oleh saudara Bonatua tadi. Dan ini akan masuk babak baru, ya, selain dari yang laporan TPO dulu di Bareskrim, juga akan dibuatkan laporan polisi baru oleh Pak Bonatua atau siapapun nanti yang melaporkan para komisioner KPU di Solo, di Jakarta, dan di pusat. Ya. Ibu akan kembali menyerahkan berkas perkara dugaan fitnah ijazah palsu dengan tersangka Roy Suryo CS ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Langkah ini ditempuh usai penyidik menyelesaikan pemeriksaan tambahan sebagaimana petunjuk jaksa penuntut umum, termasuk memeriksa Presiden ke-7 Jokowi di Polresta Solo Rabu lalu untuk melengkapi berkas perkara kasus tudingan ijazah palsu. Selain Jokowi, Polda Metro Jaya juga telah memeriksa sejumlah saksi dan ahli, sehingga dalam waktu dekat Polda Metro Jaya segera mengirimkan berkas perkara tersebut ke Kejaksaan. Kami telah melakukan pemeriksaan atau permintaan keterangan tambahan kepada pelapor, yaitu Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, sehubungan dengan pelaporan yang beliau sampaikan atau laporan polisi yang sedang kami tangani saat ini. Hal ini dalam rangka pemenuhan berkas perkara sebagaimana petunjuk-petunjuk yang sudah disampaikan oleh Kejaksaan Tinggi DKI yang disampaikan melalui P19 yang kemarin sudah kami terima, dan proses pemenuhan atas P19 itu sudah berjalan, dan kami insya Allah sesegera mungkin akan mengirimkan kembali berkas perkara tersebut sebagaimana petunjuk-petunjuk yang disampaikan oleh pihak jaksa penuntut umum. Roy Suryo CS minta kasusnya dihentikan dan diterbitkan SP3, namun ia enggan minta restoratif justice.
Kubu Roy Suryo JS menyebut langkah mengajukan penghentian penyidikan setelah mendengar penjelasan dari mantan Wakapolri Komjen Purnawirawan Ugroseno yang juga menjadi saksi ahli dari kubu Roy Suryo pada proses penyidikan di Polda Metro Jaya. Karena sebagaimana diketahui SP3 itu bentuknya adalah surat penghentian perkara ya gitu, atau surat penghentian penyidikan. Itu perintah. Jadi artinya suratnya yang dicabut. Kalau suratnya dicabut, harusnya gambarnya bukan hanya 2 tuyul di sini, tapi 8 tuyulnya. Ya kan gitu. Tapi karena hanya ada 2, ini yang lucu. Jadi artinya nggak boleh, berarti suratnya salah gitu ya. Pemirsa, berulang kali Presiden ke-7 Joko Widodo menyebut kasus fitnah ijazah yang menjerat Roy Suryo JS harus tetap berlanjut. Jokowi menyebut pintu maaf selalu terbuka, namun hal tersebut adalah urusan pribadi, sementara urusan hukum akan tetap berjalan. Izin, Pak. Di tengah semakin memanasnya kasus fitnah ijazah di mana Roy Suryo minta penyidikan dihentikan, Jokowi kembali menegaskan bahwa proses hukum harus tetap berlanjut. Ada peluang untuk memaafkan mereka bertiga ya, Pak? Tidak ada masalah, memaafkan kan urusan pribadi, urusan hukum kan lain. Misal mereka datang seperti Egy Sujana ke kediaman seperti apa, Pak? Kan misal. Kalau untuk proses hukum tetap jalan ya, Pak? Tetap. Lah kemarin kan kita diperiksa lagi, ada pemeriksaan tambahan itu. Bukan sekali ini Jokowi menyebut proses hukum Roy Suryo JS harus tetap berlanjut. Pada Desember lalu, Jokowi menyebut siap memaafkan tersangka kecuali 3 nama. Urusan memaafkan itu urusan pribadi. Urusan hukum ya urusan hukum. Prosesnya biar berjalan apa adanya. Ya. Kalau dari nama 3 orang itu apakah boleh disebutkan apa? Tidak dikecualikan untuk dimaafkan itu tadi. Kira-kira siapa Pak yang ketiga itu, Pak? Meskipun Ya nanti. Pernyataan yang sama kembali dilontarkan usai polisi menghentikan penyidikan bagi Egy Sujana dan Damai Hari Lubis dengan menerbitkan SP3, di mana keduanya sebelumnya bertandang ke kediaman Jokowi di Solo, Jawa Tengah. Akhir Januari lalu, Jokowi kembali menyebut proses hukum Roy Suryo JS harus sampai ke pengadilan. Pintu maaf selalu terbuka. Tapi sekali lagi urusan memaafkan itu urusan pribadi ke pribadi. Kalau yang di Polda Metro itu sudah urusan hukum. Artinya urusan pribadi ya urusan pribadi, memaafkan, tetapi urusan hukum ya urusan hukum. Dan memang harus sampai ke pengadilan. Karena kalau enggak, saya enggak punya forum untuk menyampaikan bukti mengenai kasus ijazah ini. Sementara polisi menyebut berkas perkara kasus fitnah ijazah akan segera dilimpahkan ke kejaksaan usai pemeriksaan tambahan terhadap Jokowi selesai dilakukan. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, News Sore selanjutnya akan ditemani rekan saya Arlista Hadi. Selamat sore, Arlista. Ada informasi apa lagi di News Sore? Halo, selamat sore Davi dan selamat sore pemirsa. Untuk News Sore akan kembali menghadirkan beberapa informasi menarik, di antaranya polisi selidiki dan memburu penembak suami anggota DPRD Jawa Tengah. Seluruh akses jalan utama di Kota Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah lumpuh terendam banjir.